Kebaikan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Kami pagi hari ini boleh kembali menghadap di hadirat-Mu, bersekutu Engkau di hadirat yang kudus, bukan karena kami baik dan benar, tetapi darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami, menjadikan kami layak berada di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada dan berseru dengan kami di dalam Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir dan Engkau menguduskan kami semua. Dan kami percaya seluruh tempat ruangan di mana kami berada disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, menjadikan kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Kami memohon secara khusus, sucikan, kuduskan, urapi kami, umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan dalam ibadah pagi ini, baik pemimpin pujian, tim singer, tim musik, pelayan yang mengambil bagian dalam LCD, proyektor maupun Tuhan dalam perekaman. Amat terlebih hamba-Mu yang Tuhan telah tetapkan untuk mengambil bagian pemberitaan firman, urapan kuasa-Mu bekerja. Kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus. Menyangkai segala bentikakan ruangan ini, tempat di mana kami berada, karena Engkau tidak lagi beroleh tempat mengambil bagian persekutuan kami dengan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih saat ini ya Bapa, kami rindu membawa korban yang menyenangkan hatimu, yaitu nyanyian, ucapan, pujian, syukur kami kepadamu. Kiranya bagikan dupa yang berbau harum kehadiratmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, silakan duduk dulu. Ingin saya sampaikan sebentar. Saudaraku yang terkasih, kita boleh mengucap syukur bersama. Tuhan tetap memberkati kita dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Oleh karena itu, supaya kita lebih bebas beribadah, kita memberikan face shield supaya mungkin bagi saudara mengenakan masker agak ini, tapi kalau saudara terbiasa menggunakan masker tidak apa-apa gitu ya. Face shield ini adalah supaya kita bisa bebas dan tidak ini. Tetapi nanti kalaupun mau dipakai nanti silakan, nanti face shieldnya akan diberikan. Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang di tempat ini, baik yang ada di rumah. Haleluya, mari kita muliakan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga, tentunya yang sudah ditebus oleh darah Anak Domba Allah, kelak nanti ada pujian kemenangan di surga, di tempat yang terbaik. Kita bersama-sama nanti ada di sana. Apa sih pujiannya? Haleluya. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Bahagia cintaku, haleluya, punyaku, aku warisnya. Sama-sama katakan, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
nyanyikan sama-sama dengan sepenuh hati. Aku bernyanyi, sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Ini nyanyian kita di surga sana. Berbahagialah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara bersuka pagi hari ini, amin. Amin. Saudara bersuka, amin. Amin. Ekspresi orang bersuka, ada gerakan roh Allah di dalam dirinya dan ada nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita, nyanyian yang mempermuliakan Tuhan. Saudara mau mengekspresikan sukacita itu, amin. Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku, di dalam hidup kita semua. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana?
Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Ekspresikan sukacitamu. Haleluya. Amin. Dari awal sekali lagi. Gerakan doa Allah di sini. Ada gerakan doa Allah di sini. Di mana? Angkat kedua tanganmu. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Serukan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tadi naikkan pujian ini. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Sekali lagi, muliakan Tuhan, Dia layak menerima pujian. Haleluya. Amin. Muliakan Tuhan, Yang layak terima pujian. Yes. Muliakan Tuhan, Yang layak terima pujian. Mari katakan Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah gunung batuku, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay, haleluya. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara bersuka, amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah naikkan pujian, kegirangan kami kepada Tuhan. Pada pagi hari yang agung ini, kami rindu menyatu dengan Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu menyatu dengan firman-Mu di pagi hari ini. Kami tahu bahwa di hari-hari terakhir, banyak orang yang akan menjauh dari hadapan Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Engkau terus menopangnya. Sekalipun 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangkit kembali. Ketika kami berbeban berat, bahkan ketika kami mengalami putus asa, bahkan ketika kami mengalami jalan buntu, di saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Ketika aku berbeban
berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidup. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, datang kepada Yesus, bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi dari awal sekali lagi naikkan pujian ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, Dan aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku. Ini aku jadi Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita imani setiap firman Tuhan sebagai orang percaya bahwa di dalam Tuhan setiap masalah dalam kondisi apapun ada jawaban yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sungguh Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala karya-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau pada saat ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu biarlah pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi sukacita, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, berbicaralah dalam hati kami. Urapi Tuhan hamba-Mu dengan kuasa Allah Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Tuntun kami senantiasa dalam kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh firman-Mu Tuhan yang sakit boleh disembuhkan. Oleh kuasa firman-Mu yang lemah dikuatkan. Oleh firman-Mu Tuhan kami boleh menang atas segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kuasa kegelapan, kuasa dunia yang tidak senang kami mendengarkan firman-Mu, kami satukan hati kami mau tolak, kami mau tengking, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami hanya mengundang kuasa Allah Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, apakah saudara pernah bertanya, kenapa tempat-tempat ibadah yang dibuka lebih dahulu dibandingkan dengan mal, dibandingkan dengan tempat-tempat wisata ketika PSBB ini dilonggarkan? Saudaraku yang terkasih, tidak lain adalah supaya di rumah ibadah setiap anak Tuhan, setiap umat beragama diajarkan untuk perilaku hidup yang lebih baik. Bahasanya setiap anak-anak Tuhan, setiap umat beragama itu lebih, saudara, untuk memiliki awareness health, ya, peduli dalam kesehatan. Di tempat ini saya mengimbau sebelum saya menyampaikan firman Allah, ya penting bagi saudara untuk mengetahui gitu ya tentang pencegahan COVID-19. Kenapa PSBB diantara ketika virus masih ada, masih bahkan menunjukkan belum mereda, hingga sekarang 45.000 orang di Indonesia lebih yang terinfeksi COVID-19. Kenapa justru pemerintah melonggarkan? Karena saudara, virus ini tidak bisa hanya ditangkal dengan lockdown ataupun PSBB. Ya, itu hanya pencegahan yang saudaraku yang terkasih sifatnya krusial. Ya, tetapi yang paling penting adalah dalam bagian ini setiap orang memiliki kepedulian dengan kesehatannya. Apa itu? Kalau saudara sakit, lebih baik work from home, ya lakukan segala sesuatu dari rumah. Yang kedua, saudara, dalam bagian ini adalah kita ketika keluar mengenakan masker, ya, kemudian tidak bersentuhan dengan orang, jaga jarak, ya, tidak bersalaman, dan ketika kita menaiki kendaraan umum, maka di tempat-tempat di mana kita akan naik ataupun turun ada tempat cuci tangan, kita pun mencuci tangan, dan jangan menggaruk mata, hidung ataupun mulut ketika tangan kita tidak steril. Nah, saudara, di rumah Tuhan protokol ini tetap harus dilakukan, dan ini harus menjadi, makanya disebut new normal, normal baru. Sebelum peristiwa 9/11, tanggal 11 bulan 9, saudara, orang memasuki bandara itu tidak melepaskan sabuk, tidak melepaskan handphone dan alat-alat yang lain. Tetapi sejak peristiwa itu kita harus melepaskan sabuk, dan sampai sekarang tidak ada yang bertanya kenapa mesti lepas sabuk, kenapa mesti lepas barang-barang yang logam. Saudara, kenapa? Tidak lagi bertanya kenapa menjadi new normal. Nah, virus COVID ini tidak bisa hilang, belum bisa hilang, dan kemungkinan tidak bisa hilang. Kenapa? Karena namanya virus, saudara. Di mana-mana sebetulnya virus itu ada di mana-mana. Tetapi kekebalan tubuh kita, kesehatan kita, itu yang menangkal virus. Oke. Saudaraku yang terkasih, jadi kami di dalam rumah Tuhan, di gereja di tempat ini, kita membagikan face shield. Ya, mungkin ketika kita menyanyi dengan menggunakan masker kayaknya sulit gitu ya. Nafas kita, baru kita keluar nafas dihirup kembali, maka kita membagikan face shield supaya saudara ketika memuji Tuhan bebas, dan kita tidak virus itu tidak kemana-mana, ya.
Dan kita percaya kita adalah orang-orang yang disembuhkan. Amin. Tetap dalam iman percaya kita hanya berjaga-jaga. Karena Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah dalam segala sesuatu. Baik. Kebenaran firman Allah mari kita baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 11. Kita masih dalam tema besar Jesus God and Lord. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita atau Allah kami. Ya, Jesus God and Lord. Sampai sekarang saudaraku yang terkasih, dari sejak Yesus menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu dengan melayani domba-domba yang tersesat, dengan mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat, hingga berakhir kepada kematiannya. Bahkan hingga sekarang masih banyak orang yang meragukan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Tuhan kita. Masih banyak orang, bukan hanya di luar sana, tetapi di kalangan orang Kristen, di kalangan orang yang kemudian mengaku berpengetahuan. Para teolog dari sejak zaman gereja mula-mula, kalau saudara membaca sejarah, rajin belajar sejarah, saudara Google, maka saudara akan melihat ada orang-orang yang masih meragukan keilahian Tuhan. Dan salah satu dari sekian banyak yang masih terus mendengungkan dan gencar memberitakan adalah di dalam kekristenan itu yang namanya saksi-saksi Yehova. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak percaya keilahian Yesus. Dan kebenaran firman Allah yang saya sampaikan, saya berdoa kiranya melalui pemberitaan firman Allah ini saudara peroleh kasih karunia Tuhan untuk melihat kemuliaan, kebesaran, dan keagungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Mari kita baca bersama Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11. 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapakah yang mulia? Siapakah yang penuh dengan keagungan? Siapakah yang disembah oleh segala makhluk di surga dan di bumi? Ayat yang ke-8 katakan, Dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang.
Artinya apa? Ia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia Tuhan Allah yang kekal. Sebelum langit dan bumi ini ada, Dia sudah ada. Dan Ia akan tetap ada. Sekalipun langit dan bumi ini lenyap, Ia tetap ada. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, siapakah Dia yang kudus, yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka saudara Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan, Ia menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Di dalam firman-Nya, segala sesuatu tidak akan ada dan tidak akan terjadi tanpa firman Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapakah Dia? Dialah Yesus, firman yang menjadi manusia. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau saudara membaca dari ayat pertama, maka jelas, saya pun telah menyampaikan dalam bagian yang lalu dalam khotbah, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia adalah wujud Allah yang kelihatan dalam kemuliaan, yang setiap orang dapat memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Dia adalah gambar wujud Allah yang nyata. Saudaraku yang terkasih, Allah itu roh. Ya. Dan ketika saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang namanya roh itu tidak berwujud, tidak berbentuk. Lalu bagaimana manusia mengenal Tuhan dan tidak salah? Maka Tuhan menyatakan dirinya dalam kemuliaan yang penuh di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka kita bertanya, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita yakin, bagaimana kita dapat menyampaikan kepada orang yang bertanya tentang keilahian Tuhan kita, tentang Yesus, bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia Allah yang kekal. Karena istilah-istilah ini membuat orang bingung. Pertama, Yesus disebut anak manusia. Kalau Dia anak manusia, Dia bukan Tuhan. Yang kedua, Dia anak Allah. Kalau Dia anak Allah, berarti Dia bukan Allah. Ada yang berkata lagi, saudaraku yang terkasih, Allah itu adalah Allah yang tidak beranak dan diperanakan. Lalu kenapa Ia menjadi anak lagi di dunia ini? Pertanyaan yang lain lagi, saudaraku yang terkasih, kalau Ia Tuhan, kalau Dia Allah, kenapa Dia mati di kayu salib? Allah itu tidak dalam kematian dan tidak hidup dalam kematian, tidak mengalami kematian. Tetapi saudaraku yang terkasih, saya berdoa kiranya saudara beroleh kasih karunia untuk melihat kemuliaan Tuhan, bukan nanti, tetapi selagi engkau hidup di dunia ini, sehingga engkau memiliki keyakinan, kepercayaan yang kuat, yang teguh, bukan kata pendeta, bukan kata orang, tetapi engkau telah mengalami dan melihat kemuliaan Allah secara pribadi, sehingga imanmu tidak digoncangkan oleh apapun juga. Katakan iman, katakan amin. Baik, saudaraku yang terkasih, dua hal ingin saya sampaikan pada saat. Hal yang pertama ingin saya sampaikan di tempat ini adalah, Dia yang mulia tidak mencari hormat dan kemuliaan dunia dan manusia. Yesus betul-betul Allah yang mulia, Tuhan yang penuh dalam keagungan dan kemuliaan, kebesaran. Maka Dia, Yesus,
Ketika ia datang, ia lahir, dia ada di dunia ini, dia tidak mencari hormat, kemuliaan dunia dan manusia. Setiap orang yang beroleh kemuliaan, setiap orang yang memiliki kemuliaan, kebesaran, keagungan, ia tidak perlu mencari hormat, kemuliaan dari orang lain. Seorang raja yang betul-betul berkuasa, seorang raja yang betul-betul penuh kemuliaan, ia enggak menyuruh orang-orang, sujud, nyembah aku ini raja, tidak perlu. Kenapa? Karena setiap orang melihat kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih, Salomo tidak menegakkan kerajaan yang dipimpinnya bangsa Israel dengan pedang, dengan tombak. Tapi dalam kemuliaan seorang raja. Salomo adalah gambaran, bayangan, suatu contoh bagaimana kerajaan itu ditegakkan secara benar. Bagaimana setiap orang tunduk sujud menyembah dengan cara yang benar. Raja-raja di dunia ini menegakkan kerajaannya dengan pedang dan tombak dalam peperangan. Daud menjadi raja dalam sepanjang kehidupannya, ia selalu berperang, mengalahkan musuhnya. Tetapi selama pemerintahan Salomo tidak ada peperangan. Untuk membuat kerajaannya semakin besar, semakin luas, semakin melebar, tidak menggunakan pedang dan panah. Hikmat Salomo, saudaraku yang terkasih, membuat setiap orang tunduk sujud, mengakui bahwa dia adalah raja yang hebat, raja yang mulia, raja yang penuh keagungan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, sampai ratu dari negeri Seba, ratu Seba dari Ethiopia, mendengar kabar di Israel, di Timur Tengah, di Yerusalem, ada seorang raja yang penuh dengan keagungan kemuliaan. Maka ia penasaran, orang seperti apakah? Dan saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa apa yang dia dengar itu saudara tidak 1/10 dari apa yang ia lihat. Saudaraku yang terkasih, apa yang dia lihat itu lebih dari apa yang dia dengar. Mari kita akan melihat saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam saya memang tidak mempersiapkan ini, saudaraku yang terkasih. Sebentar. Di dalam sebentar. Baik saudara, nanti saya akan coba cari itu ya. Jadi Ratu Seba, 1 Raja-Raja pasal 10. Oke.
1 Raja-Raja pasal 10. Terima kasih Elizabeth. Mari kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita baca 2-3. Ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi dan tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Perhatikan ayat 5. Dikatakan di sana, apa yang kudengar tidak setengahnya pun. Kalau bahasa kejujurannya, Ratu Sheba berkata, yang saya dengar hanya 10% dari apa yang saya lihat. Salomo adalah gambaran raja yang sesungguhnya yang memerintah langit dan bumi ini, yang tidak menegakkan kemuliaannya, kebesarannya dengan pedang dan tombak. Saya mau bertanya saudara, raja mana di dunia ini yang meluaskan wilayahnya dengan tidak melalui peperangan? Genghis Khan penuh dengan darah. Kaisar Nero. Kaisar siapa lagi saudara? Semua menegakkan dengan darah, pedang, tombak, peperangan. Hanya satu raja di dunia ini yang pemerintah hanya melebar dan tidak dengan peperangan. Dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo tidak mencari kemuliaan, kehormatan, kesanjungan dari semua orang. Dan ini merupakan gambaran, ini merupakan saudaraku yang terkasih, sebuah contoh tentang anak Daud. Ketika Daud memohon untuk membangun rumah Tuhan, rumah yang penuh dengan kemuliaan Allah, maka Tuhan berkata, bukan engkau, tapi keturunanmu lah yang kemudian yang akan membangun rumah bagiku. Salomo Tuhan izinkan membangun bait Allah dalam kemuliaan secara fisik. Salomo Tuhan berkati untuk menyatakan kemuliaannya atas bangsa Israel tanpa peperangan, tanpa pedang, tanpa panah dan tombak.
Supaya apa? Orang Israel mengenal bahwa ada raja segala raja, raja yang sudah memerintah dari zaman dahulu, sekarang dan yang selama-lamanya ada dan tetap memerintah. Kerajaannya tidak bergoyang, kerajaannya tidak pernah berakhir. Dan raja itu tidak akan pernah menegakkan kerajaannya dengan pedang dan tombak. Dialah raja yang membangun bait Allah yang penuh kemuliaan. Bukan kemuliaan emas dan perak dari manusia, bukan buatan tangan manusia, tetapi Allah sendiri yang mengerjakannya. Siapakah dia? Dialah Yesus. Bagi Tuhan, saudara, Tuhan itu konsisten dengan segala yang dilakukannya. Nanti kita akan melihat kemuliaan bait Allah bukan sebuah gedung yang besar, bukan gedung yang mewah-megah. Dan Tuhan menunjukkan bahwa gedung di dunia ini semegah apapun tidak ada yang kekal. Tuhan mengizinkan bait Allah dihancurkan 2 kali. Bait Allah Salomo yang megah penuh dengan kemuliaan dihancurkan rata dengan tanah, tidak lagi berbentuk, tidak ada batu demi batu yang tersusun, rata dengan tanah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun juga. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dan ketika kemudian bait Allah Salomo dibangun kembali, dan orang-orang memuji, orang-orang mengagungkan kemuliaan bait Allah yang direnovasi oleh Herodes. Dan ketika murid-muridnya memandang bait Allah setelah kebangkitan Yesus, muridnya berpikir inilah waktunya kerajaan Israel ditegakkan. Dan Yesus kembali berkata, kalau engkau melihat kemuliaan bait Allah itu, tidak ada batu yang tersusun rapi, semuanya akan rata dengan tanah. Tahun 70 Masehi, bait Allah yang diagungkan, yang dimuliakan dan dianggap kebesaran Israel telah kembali rata dengan tanah. Dan sampai sekarang bait Allah itu tidak lagi dapat didirikan. Di tempat itu tidak ada lagi bait Allah. Kenapa Tuhan izinkan ini? Karena bait Allah yang sesungguhnya, yang penuh kemuliaan itu adalah ketika kita, hati saya, Tuhan bertata, saya menjadi bait Allah yang mulia. Ketika saudara dan saya sebagai orang yang telah ditebus, hidup saling mengasihi, hidup di dalam kasih Kristus yang menyelamatkan kita, persekutuan ibadah kita ini, inilah bait Allah yang sesungguhnya, bait Allah yang mulia. Ketika kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Allah bertata di dalam pujian, kemuliaan bait Allah dinyatakan di dunia ini. Dan Yesus menyatakan kemuliaannya tidak dengan pedang dan tombak. Ada 3 hal yang pertama yang saya sampaikan. Dan nanti akan dilanjutkan dalam ibadah yang kedua, bagian yang kedua, dan ibadah yang ketiga, bagian yang ketiga. Kalau saudara ingin mendengar khotbah ini secara utuh, saudara harus mengikuti YouTube 3 kali ibadah. Katakan amin. Haleluya. Amin. Atau saudara cukup, om saya mah yang pertama aja, yang kedua, yang ketiga mau urusan nantilah. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat yang pertama. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang mulia tidak memerlukan dan membutuhkan kemuliaan, sanjungan, jabatan atau kedudukan dunia ini. Seperti Salomo, ia telah beroleh kemuliaan dari Tuhan.
dengan hikmatnya. Dia tidak memerlukan orang lain sujud menyembah dengan pedang dan tombak. Tidak. Ketika bagian yang pertama dari bagian A, maksud saya, dia yang mulia tidak mencari hormat dan kedudukan dunia dan manusia, bagian A-nya, saat iblis menawarkan kemuliaan dan kemegahan dunia ini, Yesus menolaknya. Kenapa? Karena dia Allah yang mulia. Dia tidak membutuhkan itu. Di dunia ini pun dia tidak membutuhkan sanjungan, hormat, kemuliaan dari manusia. Kenapa? Karena dia Allah yang mulia. Lukas pasal 4 ayat 6 sampai 8 kita baca dengan cepat. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita tahu kisah ini. Dikatakan demikian kata iblis kepadanya. Atau ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau akan menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, ayat yang ke-6, apakah betul bahwa dunia ini betul di dalam tangan iblis pada waktu itu? Iya. Bagaimana bisa? Bukankah Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi? Saudaraku yang terkasih, ketika kitab Kejadian pasal pertama, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, berkuasalah atas segala sesuatu di dunia ini. Dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada manusia. Tuhan memberikan Adam kuasa, kemuliaan, keagungan di dunia ini. Sebagai penguasa, sebagai raja segala raja, sebagai orang yang beroleh kemuliaan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa itu direbut oleh iblis. Iblislah yang berkuasa. Tuhan memberikan kuasa di dunia ini kepada Adam. Namun ketika Adam jatuh dalam dosa, kuasa itu direbut oleh iblis. Maka iblis yang berkuasa, dan Yesus tidak membantah. Kenapa? Yesus tidak berkata, iblis engkau salah, di dunia ini aku yang berkuasa. Tidak. Kenapa? Karena waktu itu Yesus dalam keadaan manusia dan berjuang, seperti minggu yang lalu dalam khotbah saya ibadah pagi. Saudara yang belum menonton silakan menonton, dengar firman Allah. Jadi saat iblis menawarkan kemuliaan, kemegahan dunia ini yang di dalam tangan kekuasaannya, Yesus menolak. Kenapa? Dia tidak butuh itu. Dia tidak membutuhkan itu. Dia telah punya. Dia memiliki kemuliaan. Bagian B. Saat Yesus melakukan tanda heran dan mujizat, Ia tidak mengizinkan orang yang memperoleh mujizat itu menceritakan dan menyanjung Yesus lebih dari manusia, lebih dari seorang manusia. Tidak. Yesus tidak pernah ketika Ia mengadakan tanda heran mujizat, kamu sudah saya tolong ya, sujud menyembah saya, kamu harus percaya saya ini Tuhan, kalau engkau tidak, ku cabut lagi nyawamu. Tidak. Tidak pernah. Matius 8 ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti mereka.
Ada orang yang ketika Yesus bersama dengan orang banyak turun dalam suatu kota, lalu di sana ada seorang yang sakit kusta, memohon dengan sangat, Tuhan Yesus anak Daud, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan saya. Dan Yesus berkata, aku mau. Dia menumpangkan tangan kepada orang yang sakit kusta ini, dan seketika juga sembuhlah dia dari kustanya. Dan ketika ia sembuh, Yesus tidak berkata, aku yang sembuhkan kamu ya, sujud, menyembah, tunduk, jadi pengikutku, kamu harus jadi pembelaku ya, kamu berdiri di depan, tunjukkan bahwa engkau telah sembuh, kamu telah sembuh, engkau harus berbicara kepada semua orang supaya orang tunduk menyembah kepadaku. Begitu saudara? Tidak. Dia berpesan, jangan beritahu siapapun, keluargamu pun tidak perlu tahu. Dan pesan ini bukan hanya kepada dia, tapi orang-orang murid-murid yang bersamanya tidak diizinkan untuk memberitahukan kemuliaan, kebesaran, keagungan yang Yesus nyatakan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan meminta, pergi, perlihatkan dirimu di imam, dan berikan korban sebagai bukti bahwa engkau sudah sembuh. Yohanes pasal 2 ayat 11. Kita tahu kisah ini dari ayat 1 sampai 11. Ada sebuah pesta perjamuan di Kana, perjamuan kawin. Dan pada hari yang ketiga, pengantin ini tidak tahu bahwa kehabisan air anggur. Tetapi yang bagian dapur belakang, mereka semua sibuk dengan pikiran sendiri bagaimana menyelesaikan masalah yang besar. Kalau mereka tidak menyelesaikan, maka rumah tangga itu menjadi buah bibir, mengundang banyak orang pesta, namun tidak menyelesaikan, tidak memberikan yang terbaik. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pesta perjamuan pernikahan anak saudara, lebih baik makanan lebih atau kurang? Lebih baik makanan lebih apa kurang? Lebih. Kalau kurang apa? Diomongin. Ngundang banyak orang, makanan cuma segini, kita disuruh makanlah angin. Saudara, itu. Namun ketika Tuhan mengadakan mujizat, air diubah menjadi air anggur. Yang tahu peristiwa ini pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, dan murid-murid Tuhan melihat kemuliaan ini. Namun saudara, mereka tidak pernah berkata, Yesus lo yang buat, ini Yesus lo. Dengan mata kepala sendiri Yesus mengubah air sumur jadi air anggur. Jadi mari sembah, sujud, agungkan, sorak, haleluya, haleluya, Tuhan besar. Tidak. Ayat 11 katakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, apa saudara? Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ia menyatakan kemuliaan itu kepada orang-orang tertentu, supaya orang itu percaya dan memiliki keteguhan, keyakinan iman. Dan iman yang tidak bergoncang. Saudaraku yang terkasih, dalam bagian yang lain saya katakan, saudaraku yang terkasih, tidak semua orang diberikan oleh Tuhan kasih karunia melihat kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang yang melihat kemuliaan Allah, kuasa Tuhan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan itu matanya dibuka melihat kemuliaan Allah dan menjadi percaya. Hati yang keras, pikiran yang tertuju kepada segala hal yang duniawi, itu yang membutakan dan membuat orang melihat kemuliaan, melihat kuasa Tuhan, namun tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakan itu sebagai contoh ketika orang Israel di bawah pimpinan Musa
keluar dari Mesir. Pertanyaan saya, adakah orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas yang tidak melihat kuasa dalam perkataan dan perbuatan daripada Musa? Tidak ada. Mereka melihat bagaimana Musa berkata, kalau engkau menolak umat Allah keluar, maka akan ada lalat pikat di mana-mana di Mesir. Tapi di Israel, di tempat orang Israel tinggal di Goshen, tidak ada seekor lalat pun, dan itu terjadi. Tuhan akan mengirimkan katak di mana-mana ke tempat tidurmu, sehingga engkau sepanjang malam tidak bisa tidur, engkau tidak bisa makan, karena ketika engkau mau makan semua mejamu penuh dengan katak. Itu jadi, tapi di tempat orang Israel tinggal di Goshen tidak ada seekor katak pun. Saudaraku yang terkasih, belalang pelahap, belalang pindahan, itu ada di orang Mesir, di Israel tidak ada. Nyamuk, semua. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membelah Laut Merah dengan kuasanya, sehingga laut itu kering. Mereka berjalan dalam kekeringan. Tetapi orang-orang Israel melihat bagaimana Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Selagi mereka masih berjalan paling belakang di lautan, mereka melihat laut itu tertutup dan menghancurkan Fir'aun dan tentaranya. Tetapi orang yang melihat kemuliaan, orang yang melihat kebesaran Tuhan ini, apakah hatinya percaya? Apakah hatinya sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang perkasa bersama dengan mereka? Tidak. Mereka terus menghujat, bersungut-sungut dan mengeluh, sampai harus akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena tidak percaya. Jadi saudaraku yang terkasih, engkau mengalami mujizat. Anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Kristus dengan segenap hatinya. Ada banyak orang anak Tuhan yang melihat mujizat, ada banyak orang yang mengalami mujizat, namun ia tidak akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun ia melihat kuasa di dalam nama Tuhan. Tidak percaya. Kenapa? Karena hatinya tidak beroleh kasih karunia melihat kemuliaan Allah yang sebenarnya. Saya ingat seorang artis, seorang penyanyi tenar, seorang musisi legenda Indonesia. Dia berkata, orang seperti apa itu Benny Hinn? Saya datang dengan kursi roda dan ia berdoa di dalam nama Yesus. Saya pulang lepas kursi roda. Tapi apakah dia percaya menerima Tuhan Yesus, mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya? No. Kenapa? Hatinya keras, pikirannya hanya pada mujizat. Kalau engkau sebagai orang percaya, kalau kita sebagai anak Tuhan, orang percaya datang ke gereja hanya untuk melihat mujizat, hanya mencari apa yang Tuhan baik buat saya, apa yang kita minta, Tuhan minta untuk dilakukan, kita menerimanya. Kalau tidak, oh saya akan pergi tinggalkan Tuhan. Saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan di sorga maupun di dunia ini. Jangan jadi orang Kristen yang cari mujizat. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mencari jawaban atas doa. Doamu dijawab, doamu tidak dijawab. Engkau diberkati secara materi, ataupun mungkin engkau mengalami kesusahan. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Dan engkau hanya perlu, Tuhan bukakan mata saya, bukakan hati saya, untuk saya melihat kemuliaan-Mu yang melebihi segalanya. Dan bagi setiap orang yang menerima kemuliaan Tuhan, ia pasti menerima mujizat Tuhan setiap hari. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, konsistensi Yesus dalam perkataan dan perbuatannya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 40 sampai 42, kita melihat Yesus konsisten dalam perkataan perbuatannya. Dari sejak ia dicobai,
Nanti kita melihat sampai akhir hidupnya, ia tidak pernah menggunakan kekuatan, kuasa, kemuliaannya untuk membuat orang sujud kepada dirinya. Tidak. Di dalam kisah ini, saudaraku yang terkasih, kita baca ayat 40 sampai 42. Yohanes pasal 4 ayat 40 sampai 42. Ayat 39 saja kita baca. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tapi pertanyaannya, Tuhan tidak berkata, mari sekarang jual hartamu, jual rumahmu, ikut saya. Kamu jadi pasukan, yang muda mari sini, kamu di depan. Yesus tidak mendirikan sebuah desa, sebuah kota, memanggil orang semua di situ dan mendirikan kerajaannya. Tidak. Orang-orang menyembah dia, mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Tapi Tuhan berkata, engkau percaya, jangan kehilangan kepercayaanmu. Selesai, ia pergi. Berbeda dengan orang-orang dunia ini. Ketika orang di dunia ini melakukan hal ini, maka dia menuntut supaya orang itu menjadi pembela dirinya. Yohanes 7 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 5 dikatakan, saudara-saudara Yesus pun tidak percaya, belum percaya dengan sungguh. Oleh karena itu, ketika pada hari raya yang sangat menentukan, di mana orang-orang Israel itu berkumpul dari segala penjuru dunia, karena itu hari raya Pondok Daun. Lalu setelah itu menjadi hari raya roti tidak beragi. Saudaraku yang terkasih, waktunya itu berdekatan. Saudara-saudaranya datang kepada Yesus, berkata demikian. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridnya juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ayat ini saudara seringkali dipelintir. Lihat, saudaranya sendiri nggak percaya dia Tuhan. Kenapa kita percaya dia Tuhan? Kita itu dibodohi, saudara itu dibodohi sama pendeta. Saudara itu sudah dibohongi dengan Injil yang palsu. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh murid, oleh saudara Yesus. Karena memang waktu itu mereka belum percaya. Mereka menganggap, Yesus kalau engkau adalah Tuhan, engkau yang digambarkan orang, nyatakan kuasamu, nyatakan kepada dunia. Semua orang sujud menyembah, mengangkat engkau Raja, hai Raja, Shalom, Raja Israel, dan menaikkan di tahta Daud. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan dalam bagian yang Tuhan nyatakan. Saudara, dan kalau ada yang berkata saudaranya nggak percaya, saudara lihat Yudas, Yakobus yang menulis surat, Yudas dan Yakobus itu saudara Yesus. Semua saudara-saudara Yesus menjadi murid Tuhan yang memberitakan Injil, yang menuliskan tulisan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam Alkitab yang kita pegang. Ada 2 orang saudara Yesus. Yang pertama yang menulis surat Yakobus, itu bukan Yakobus murid Tuhan, bukan Yakobus saudara Yohanes rasul Tuhan, tetapi Yakobus saudara Yesus.
Yang menulis kitab Yudas itu bukan Yudas Iskariot atau Yudas yang lain murid Yesus, tapi Yudas saudara Yesus. Anak Tuhan harus tahu ini dan memberikan jawaban. Kalau ada yang berkata, saudaranya sendiri nggak percaya. Saudara, mereka percaya akhirnya dan menyadari bahwa benar Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus konsisten dengan perkataan dan perbuatannya. Katakan amin. Ayat terakhir, Matius 27 ayat 39 sampai 44. Di atas kayu salib, semua orang kembali menyatakan, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Engkau yang berkata merubuhkan bait Allah dalam 3 hari dan membangunnya. Nyatakan, tunjukkan kuasamu, katakan dan perbuatanmu bahwa engkau berkuasa. Lakukan sekarang, maka kami sujud menyembah. Tapi Yesus, dia adalah Tuhan, dia Allah. Dia tidak perlu kemuliaan manusia karena ia Allah yang mulia, dan ia tidak membutuhkan kemuliaan daripadamu, sanjungan daripadamu, nyanyian pujian daripadamu, sebab seluruh langit dan bumi ini, bahkan batu-batu, bahkan pohon-pohon, seluruh alam sujud, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Bayi-bayi lahir pun mereka tahu memuji menyembah Tuhan. Kalau engkau tidak mau sujud menyembah Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau ada orang yang menolak dan tidak mau menyembah Tuhan, ia tidak pernah memaksa. Tapi setiap mata akan melihat, setiap lutut akan berlutut, dan setiap lidah berseru. Dan mereka mengakui bahwa memang Yesus adalah Allah yang mulia dan perkasa. Matius 27 ayat 39 sampai dengan ayat 44. Sampai ia mati pun, ia mati dalam kehinaan sebagai manusia. Kenapa? Karena ia tidak membutuhkan kemuliaan dunia ini. Kemuliaan dunia ini sementara, Bung. Kemuliaan dunia ini sementara, coy. Hanya orang-orang yang tidak mulia yang mencari kemuliaan di dunia ini. Iya, Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari kemuliaan, karena ia tahu kemuliaan di dunia ini sementara dan tidak kekal. Kemuliaan dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan dari Allah Bapa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, setiap anak Tuhan tidak perlu mencari kemuliaan dunia ini, karena engkau beroleh kemuliaan yang lebih besar dari dunia ini, kemuliaan dari Tuhan. Kita baca ayat 39, dikatakan demikian. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dan ayat ini berkata, lihat, pada zaman itu nggak ada yang percaya dan tidak mau percaya Yesus Mesias, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Orang berkata orang Kristen itu dibodohi. Tapi saudara ingat, dia Allah yang mulia. Dia sudah ada sebelum dunia ini, dia ada sekarang, dan dia akan tetap ada. Langit dan bumi ini akan lenyap. Saudara, tempat tinggal kita di dunia ini akan dilenyapkan. Bumi ini akan digulung dengan kertas, dan kita hidup bersama dengan Tuhan bukan di dunia ini, tetapi langit yang baru, dunia yang baru Tuhan berikan, yaitu tinggal bersama dengan Dia.
Jadi jangan pernah engkau kehilangan keyakinanmu. Sekalipun duniamu bergoncang, percaya karena Yesus Tuhan Allah yang konsisten. Dia tidak mencari kemuliaan dunia ini. Dia tidak mencari orang-orang untuk sujud menyembahnya. Oleh karena itu dia tidak memberikan kuasa yang begitu hebat kepada para pendeta untuk mengadakan mujizat supaya semua orang sujud menyembah dia dengan hal ini. Tidak. Tapi setiap orang secara pribadi Tuhan berbicara. Tuhan menyatakan dirinya supaya engkau melihat kemuliaan anak Allah yang hidup secara pribadi, dan imanmu teguh berdiri dalam keyakinan iman ini. Yesus anak Allah, Yesus Allah yang perkasa, dan tidak ada yang dapat menggeser keyakinan itu. Baik itu suamimu, anakmu, istrimu, siapapun, setiap orang harus berdiri dalam keyakinannya sendiri. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Ibadah raya yang kedua, saya akan berbicara orang yang beroleh kasih karunia melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara bersyukur adalah orang-orang itu yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Yesus Tuhan. Nanti aja mam dibagikannya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang percaya sekarang, engkau bukan percaya perkataan orang. Walaupun engkau tidak melihat Tuhan dalam kemuliaan, walaupun mungkin engkau belum mengalami mujizat-mujizat, doa-doamu belum dijawab. Iya Tuhan, iya Allah, ia tetap Tuhan dan Allah bagimu. Dia menyatakan dengan sungguh, dan engkau dapat melihat kemuliaan yang mengatasi langit. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Sembahlah Tuhan, mintalah agar engkau beroleh kasih karunia, menikmati segala
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menciptakan saya memiliki mata, telinga, untuk saya dapat melihat, untuk saya bisa mendengar. Yang kami rindukan Tuhan, kami bukan hanya melihat kemewahan, kemegahan dunia ini. Yang kami dengar bukan hanya hal-hal yang enak di telinga kami Tuhan. Tapi hari ini ya Bapa, bukakan mata kami, celikan telinga kami, supaya kami mendengar, supaya kami melihat kemuliaan, kebesaran, keagungan-Mu yang dinyatakan bagi dunia ini, bagi kami yang percaya Tuhan, supaya iman kami teguh berdiri dalam keyakinan yang benar. Haleluya, haleluya. Sikalabaya, sikalabaya, sik. Haleluya Yesus. Serahkanlah hatimu, berdoalah dengan sungguh. Firman-Nya yang pertama Yesus ajarkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara yang hadir dan mendengar firman Allah, masih mencari kemuliaan-Mu, masih berusaha mencari kebesaran, keagungan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Dengan bahasa Tuhan, kalau Engkau menjawab doa kami, kami percaya sujud menyembah-Mu. Hari ini bagi mereka yang berkata di dalam hati pikirannya demikian, kami melepaskan roh pertobatan bagi-Mu dalam nama Yesus. Tuhan mengampuni-Mu, Tuhan mengasihi-Mu, dan Tuhan menjamah-Mu untuk Engkau melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun tanda heran dan mujizat tidak terjadi, tapi Tuhan yang penuh kemuliaan menyatakan kebesaran kemuliaannya bagimu, dan Ia hadir dalam setiap langkah hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati pikiran Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, tanamkan, teguhkan iman di hati umat-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Yesus Allah kami ialah Tuhan Allah semesta alam. Setiap lutut, setiap mulut mengaku dan bersujud, Yesus Engkau Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu berdoa, Roh Kudus memateraikan benih firman-Mu, agar kami benar-benar menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam iman percaya ini kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk, Ibu Gembala akan memberikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita, amin. Haleluya. Saudara, tadi memang ada dibagikan seperti ini. Apabila saudara dapat, saudara jangan, kalau bisa jangan tukar-tukar ya, baik suami istri jangan tukar-tukar. Ya, karena menurut kesehatan seperti itu. Dan bagi saudara yang mungkin dapat, saya nggak mau pakai, seperti tadi ada yang, tante saya nggak mau pakai, maaf bukan nolak, nggak apa-apa, dipulangin saja, karena memang kita beli buat sekolah Mawar Saron. Orang tua murid memang tidak diberi ya, tapi guru-guru sampai kepada murid-murid. Anak-anak yang kecil tidak muat, ini kebesaran. Jadi
Jadi kalau saudara bilang saya tidak mau pakai, ya saudara bisa masukin di dalam dusnya saja. Karena memang keterbatasan saya dalam beli ini, ya mungkin di rumah tinggal 1 dus lagi ya. Dan saudaraku, untuk saudara yang memang perlu belum dapat, saudara bisa minta ya. Dan mungkin kalau di sini masih ada 4, minggu depan saya akan berikan gitu ya. Saudaraku, memang menurut yang sudah pakai katanya panas katanya pakai ini. Saudara yang kasih Tuhan, untuk yang lain nanti guru-guru sekolah minggu yang mengatur pakaian untuk seragam sekolah minggu sudah dapat. Dan bagi saudara, tolong yang menjalankan persembahan nanti di situ tidak ada menjalankan persembahan, tapi saudara yang sebelah sini masuk ke sini, yang sebelah kanan ke sini ya. Saudara, kita angkat pujian dulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, supaya saudara konsentrasi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, haleluya. Kami mau bersama meninggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Saudara, saya lanjutkan untuk sebentar. Pak Kristanto, ada Pak Robert, Bapak Siringo-ringo, mungkin diwakili Ibu. Ya kalau orang Batak panggilnya apa? Boru ya? Boru apa? Boru ya, borunya ada di sini. Lalu ada beberapa juga nanti yang mungkin tidak hadir, nanti akan ketemu saya di hari Kamis ya. Ini saudaraku, ya ada sedikit dari gereja buat kita semua. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Dan saudara yang kasih Tuhan, selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun. Saudara yang diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, itu merupakan berkat yang terindah. Hari-hari ini saudara di rumah banyak kesempatan untuk berdoa. Kalau saya dengan pengerja tiap pagi 4:30 berdoa sampai jam 6 kurang seperempat baca Alkitab ya. Baca kitab Wahyu itu mengerikan sekali tentang akhir zaman. Mari saudara, saya menghimbau saudara, kalau saudara ada waktu bisa baca dan banyak-banyak berdoa. Wih, ngeri banget kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya rasanya apa ya, kita tidak mampu. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Kita mau naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Kita mau akhir. Selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun. Kemuliaan-Mu
syukur Tuhan, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Memberkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka yang ambil bagian dalam ibadah online Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah hadir. Kalau hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Allah sendiri yang berikan pengertian buat kami semua. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat jemaat-jemaat yang usia lanjut. Kami berdoa buat keluarga Ibu Nita yang akan berangkat ke Bandung hari ini. Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang melindungi kami semua yang di rumah dimanapun kami ada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oh kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, Tuhan memberkati. Senin doa di pastori, Selasa ada doa di gereja Tuhan jam 6. Tuhan juga yang memberkati. Hari Rabu doa remaja pemuda, doakan hari Kamis komunita di dia Tuhan memberkati. 6:30 malam hari Jumat untuk remaja pemuda. Bangkitkan semangat kami untuk kami boleh datang berbakti kepadamu. Komisi pria Tuhan, kami mau pakai waktu yang ada di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Jangan sampai kami lewatkan jam-jam ibadah yang ada, karena pada saatnya nanti Tuhan, pada saat kami rindu untuk berbakti, di mana Tuhan tidak ada kesempatan lagi untuk kami boleh berbakti memuji nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di daerah-daerah terpencil, di kota-kota kecil, di pelosok, di pegunungan, dimanapun Tuhan ada. Pekerjaan Tuhan semakin boleh Tuhan kami melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa buat pemain musik, singers, pemimpin pujian, kami semua Tuhan boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dan ada upaya yang terbesar yang Tuhan berikan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati yang berdagang, berusaha apapun, baik jemaat-jemaat yang ada yang dirumahkan. Tuhan yang tolong apa yang menjadi keperluan umat-umat-Mu, Tuhan cukupkan meja makan mereka Tuhan. Setiap mereka yang kembalikan milik-Mu sesuai janji firman-Mu. Allah buka tingkap langit dan berkat Allah curahkan terhadap umat-umat-Mu. Mereka yang sudah berkorban, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami pada saat ini. Kami berdoa juga buat Tante Han dalam kesehatannya, juga Ibu Paulus Tuhan, Pak Wiho dalam kesehatannya, Pak Yohanes dalam kesehatannya. Kami percaya Tuhan yang menolong mereka. Doakan kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Mama Eeng, kami percaya Tuhan sudah jamah dan sudah pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat dokter dan semua tim yang merawat orang-orang yang sakit COVID. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan kemurahan-Mu nyata, kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi ini. Bahkan alam semesta pun tidak dapat mengingkari kemuliaan kebesaran daripada-Mu. Batu-batu dan segala makhluk memuji menyembah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, celikan, bukakan mata rohani kami untuk melihat kemuliaan-Mu, dan kami menyembah dengan cara yang benar dan berkenan kepada-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, tengadakanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing-Mu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memelihara-Mu tanpa cacat celah, hingga Engkau dan kita semua berjumpa dengan Yesus di awan yang permai dalam kemuliaan-Nya. Ia Tuhan Allah yang hidup, dan Ia menyatakan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Ia menyertai dan memberkatimu hingga engkau tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Ia memenuhimu dengan damai sejahtera hingga kita tenang dan tentram di dalam hadirat Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaanmu berhasil beruntung. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati rumah tanggamu dengan kesehatan umur panjang. Tuhan menyertai memberkati dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Diberkatilah engkau remaja, pemuda dan pemudi. Tuhan menyertai memberkati dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanmu dipenuhi dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Sekarang rahmat kemurahan Tuhan tercurah bagi kita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Berdoa secara pribadi, saudara, teguhkanlah hatimu. Percayalah, ia Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ia menyertaimu. Kemuliaan Tuhan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Pegang teguh keyakinan imanmu dan jangan lepas kepercayaanmu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sampai jumpa minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah. Saya berharap fasilitas saudara tidak dilupakan untuk tinggal di rumah. Minggu depan saudara boleh membawanya supaya kita bisa beribadah dengan nyaman. Tuhan menyertai memberkati. Sampai jumpa. Salam Pantekosta. Haleluya. 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 Tuhan